Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Shadaqallahul azim. Hadirin sahabat dakwah di mana saja ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita sebagai seorang hamba, tentu ada ujian dan cobaan yang Allah titipkan kepada kita. Maka ketika kita diberikan Allah ujian dan cobaan, lantas datang seseorang mengatakan tidak mungkin kita mampu menyelesaikan cobaan dan ujian itu, maka lakukanlah cara ataupun amalan-amalan yang tidak biasa orang lakukan. Ketika seseorang dalam keadaan kenyang, maka Anda bercobalah untuk lapar. Ketika seseorang dalam keadaan tidur, maka cobalah Anda bangun di tengah malam tahajud. Maka insya Allah ketika amalan ini Anda lakukan, maka ujian dan cobaan itu akan menjadi mudah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat dakwah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bercerita tentang hati, di mana kata Allah Subhanahu wa taala, la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin la yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala melihat seseorang itu karena hati dan amalnya. Oleh karena itu ketika kita hari ini Allah berikan pangkat, jabatan, harta, kekayaan dan juga dunia, harta yang berlimpah ruah, rumah yang besar, keturunan-keturunan yang banyak, maka hendaklah kita menjadikan diri kita rendah di hadapan Allah, hina di hadapan Allah. Siapalah kita? Siapalah diri ini yang penuh dosa, kemaksiatan dan kezaliman, juga kekilafan. Oleh karena itu sahabat dakwah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada Allah. Merasa diri kita ini hina di hadapan Allah dengan perbanyak sujud di bulan Ramadan ini. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyuruh para nabinya, para sahabat-sahabat untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah karena sujud itu menjadikan manusia, menjadikan diri kita mulia di hadapan Allah dan menjadikan iblis hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Oleh sebab itu maka kita hari ini di bulan Ramadan ini, di hari yang kelima ini, hendaklah kita menintrospeksi diri kita. Jangan ketika Allah nitipkan harta kepada kita menjadikan diri kita sombong. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat ke-34. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 34, Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Bahwa sesungguhnya kami telah menyuruh malaikat-malaikat untuk sujud kepada manusia kecuali iblis. Dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam alaihissalam, maka para malaikat bersujud semuanya, dan tidak kepada iblis laknatullah alaih, ia menolak dan menyombongkan diri. Sahabat dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat kalimat menyombongkan diri merupakan satu hal yang sering kita lakukan sebagai manusia. Bahkan terkadang kita terlalu bangga dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ada 4 hal yang menjadikan diri seseorang sombong di hadapan manusia dan sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ziyadatul mal. Ketika seseorang diberikan Allah harta, kekayaan, pangkat, jabatan, dia merasa itu dia punya dapat sendiri, merasa itu dari kerjanya, dari usahanya. Padahal Allah Malik, Allah yang merajai, Allahu Alim, Allah yang maha menguasai, Allahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha mengetahui segalanya. Allahu Rabbul Alamin, Allah yang mempunyai alam ini. Dia merasa harta yang ia punya adalah miliknya,
Hati-hati saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada kesombongan di dalam hati kita, maka jangan berharap surga akan kita dapatkan. Yang kedua, apa yang menyebabkan seseorang sombong dan memusnahkan pahala-pahala Ramadannya? Yang kedua adalah ziyadatul mansib. Dia diberikan Allah amanah, pangkat jabatan. Katakanlah dia sebagai seorang gubernur, wali kota, atau bahkan seorang presiden. Ketika jabatannya itu menjadikan dia sombong di hadapan Allah dan sombong di hadapan manusia, seperti Fir'aun laknatullah alaih, maka ingatlah, kesombongan itu akan menjerumuskan dan menyeret seorang pemimpin itu masuk ke dalam neraka jahanam, dihinakan Allah di dunia dan dihinakan Allah di akhirat. Bahkan Nabi mengatakan di antara 3 golongan yang doanya akan tidak tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala, imamul adil, pemimpin yang adil, yang jujur, yang soleh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, wahai para pemimpin-pemimpin negeri, jadilah pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur, pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pemimpin yang mengayomi, pemimpin yang mengajak bukan mengejek, pemimpin yang merangkul bukan memungkul, pemimpin yang membina bukan menghina. Saudaraku, ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang membuatkan diri seseorang sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan sombong di hadapan manusia. Hati-hati, saudaraku. Kesombongan inilah yang menyebabkan kita masuk ke dalam neraka dan menghapuskan, menggugurkan semua amal-amal ibadah yang kita kerjakan, bahkan termasuk juga amal ibadah puasa Ramadan kita. Yang ketiga, membuat diri seseorang sombong di hadapan Allah, di hadapan manusia adalah ziyadatul ilmi. Ketika kita diberikan Allah pengetahuan ilmu, terlebih lagi menjadi seorang dai, menjadi seorang mu'alim, menjadi seorang guru, hendaklah ikhlas ridho memberikan itu semua kepada manusia semata-mata untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hendaklah mereka beramal dan soleh semata-mata ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah mengatakan Allazi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat siapa yang paling ikhlas dan paling ridho dalam mengerjakan amal-amal soleh. Oleh karena itu, saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah titipkan ilmu kepada kita, hendaklah kita beramal soleh, ikhlas dan ridho karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ada 3, awas, hati-hati saudaraku. Ada 3 nanti akan Allah tunjukkan, ada 3 orang yang diberikan Allah ilmu, tapi dia merasa sombong, angkuh karena ilmu yang dia miliki. Yang pertama, ada orang-orang yang mengaku dia ustadz. Saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sebagai seorang yang dhaif, yang lemah, yang penuh dengan kesalahan dan dosa, mohon doakan saya untuk istiqomah dalam berdakwah karena Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala, karena Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti ada orang-orang yang mengaku dirinya ustadz, kiai, syekh, muallim, tapi ketika ditanya, "Hai fulan, untuk apa engkau mengajar ngaji? Untuk apa engkau berdakwah? Untuk apa kau menghadiri majelis taklim? Untukmu ya Allah." Bohong kamu, seret engkau ke dalam neraka. Oleh karena itu, wahai saudara-saudaraku yang hari ini bergelut di dunia dakwah, yang telah menyiarkan agama Allah, yang telah mengajarkan Quran, hendaklah niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada orang-orang yang terlihat dia seperti orang kaya, senang berbagi, senang memberikan sedekah, infak, tapi ketika ditanya Allah Subhanahu wa taala, "Hai fulan, hambaku, untuk apa engkau memberikan sedekah ini? Untuk apa engkau memberikan infak, memberi makan anak yatim dan fakir miskin? Untukmu ya Allah." Dusta kamu. Tarik dia, seret, masukkan dia ke dalam neraka. Saudaraku, kita yang punya harta, maka hendaklah apa yang kita sedekahkan, apa yang kita berikan, jangan pernah kita ungkit-ungkit apa yang telah kita berikan kepada orang lain, terlebih lagi kepada fakir miskin dan anak yatim. Itu akan menjadikan kita orang-orang dan hamba Allah yang masuk ke dalam neraka jahanam laknatullah alaih. Nauzubillah, summa nauzubillah. Yang ketiga, ada orang-orang yang terlihat kuat, ada orang-orang yang terlihat mantap, ada orang-orang yang terlihat kokoh di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dia adalah jihad fi sabilillah. Tapi ketika ditanya, "Hai fulan, hai hambaku, engkau benar-benar berhijrah di jalan Allah. Untuk apa engkau berhijrah? Untuk apa engkau berjihad? Untuk apa kau menghadiri majelis taklim? Untukmu ya Allah." Dusta kamu. Seret, tarik dia ke dalam neraka. Saudaraku, sahabat dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Para pemuda-pemudi yang sedang dalam proses hijrah, maka istiqomahlah dalam hijrahmu. Tujuanmu satu, hanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan ikut-ikutan dalam hijrah. Jangan ikut-ikutan kena hijrah. Jangan salah niat. Baguskan niat kita, luruskan niat kita. Kita hijrah karena Allah Subhanahu wa taala. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa mengikuti satu golongan, maka ia termasuk dari golongan tersebut. Oleh karena itu, maka hari ini kita perbaiki niat kita. Untuk siapa kita berpuasa, untuk siapa kita bersedekah, untuk siapa kita berzakat, untuk siapa kita membaca Al-Quran, kalau tidak bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang keempat, yang menjadikan seseorang sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan sombong di hadapan manusia. Yang keempat adalah ini yang berbahaya. Hati-hati, awas, hati-hati saudaraku dimakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat inilah yang banyak kita jalani, yang banyak kita lakukan, ziyadatul ta'at. Merasa diri taat kepada Allah, merasa diri paling dekat kepada Allah, seakan-akan orang lain hina, seakan orang-orang lain kafir, seakan orang-orang lain belum hijrah, belum taubat. Nauzubillah. Bahkan tidak sedikit di antara kita ketika kita dalam keadaan majelis taklim, ketika kita di dalam masjid menghadiri majelis taklim, mengaji tadarus, ada saudara kita lewat, ada teman kita lewat, lalu kita sampaikan, kasihan benar itu si fulannya, nggak sama kita, nggak bareng sama kita ngaji ya, nggak tadarus ya, mungkin terlalu soleh dia ya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Saudaraku, ingatlah, ketika antum mengatakan demikian, ketika antum mengatakan seperti itu, maka yang terjadi adalah pahala bacaan Quran Anda, pahala majelis taklim Anda akan pindah kepada orang yang Anda katakan. Dan yang lebih dahsyatnya lagi, dosa orang yang Anda katakan akan pindah kepada Anda. Nauzubillah, summa nauzubillah. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan menjadikan kita ikhlas ridho beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.